Di surga kami bersyukur buat malam spesial, malam Natal. Kami ada di penghujung 2025 dan kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami tidak akan pernah bisa bertahan. Perjalanan rumah tangga kami khususnya, hanya tangan Tuhanlah yang dapat menopang kami. Dan malam hari ini kami menyadari sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kami perlu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau hadir untuk menyelamatkan kami, bukan hanya dari dosa, tapi dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Roh Kudus, tolong hamba Tuhan, supaya malam ini menjadi malam yang paling luar biasa untuk kami dengar pesan Tuhan. Dan ketika kami pulang, kami berkata kami berjumpa Tuhan di malam Natal ini. Dan firman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap hati yang siap dengan firman Tuhan bersama-sama kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama Tuhan Yesus yang saya hormati, saya berterima kasih kepadanya sehingga saya bisa ada di Kalimantan Tengah. Kedua, Bapak Gembala yang luar biasa, katanya kepala suku. Kalau kepala suku saya harus menghormati 2 kali lipat, saudara. Ibu terima kasih buat kesempatannya. Ini malam terakhir, malam Natal saya berkhotbah ya, setelah 7 hari atau 7 kali berkhotbah di ibadah Natal, dan ini malam terakhir. Saya berharap tenaga saya terakhir ini masih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kakak bisa memunculkan khotbah saya di slide di depan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga adalah tema kita. Saya minta tolong slide saya ditampilkan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Bapak Ibu perhatikan di sana, di dalam Matius pasal 1 ayat 21, next, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, waktu Yusuf dapat pesan firman Tuhan ya untuk mengawini Maria, dia bangun pagi langsung dia bilang apa? Dia melakukan firman Tuhan. Di Kota Kupang, Pak Gembala, kalau mereka bangun dari apalagi baru saja mimpi, maka mereka akan cek. Kalau misalnya mereka mimpi tentang saya misalnya, maka mereka akan cari mobil saya untuk melihat plat. Kami sebut plat BH atau plat polisi. Berapa angka di situ? Lalu dia isi di kupon putih. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ketika kita bangun pagi, yang kita harus lakukan adalah firman Tuhan. Ada amin? Jadi yang masih main kupon putih, tolong ya. Tuhan tidak pernah suruh kupon putih. Yang Tuhan suruh adalah firman putih, alias firman yang suci. Ada amin? Nah, hari ini saya mau bahas tentang keluarga. Semua kita punya keluarga, atau saya tanya dulu, sudah berapa yang sudah menikah? Yang sudah menikah, angkat tangan. Karena begini Bapak, tidak usah Bapak tidak angkat tangan, saya tahu. Karena ada orang itu baru lihat langsung tahu, oh ini sudah menikah. Tahu persis. Ada itu memang imut-imut. Harus ditanya, sudah menikah? Ya, itu sebabnya bapak-bapak kadang-kadang salah banyak di sini. Dia tabrak aja, udah menikah dia tabrak aja. Tadi malam saya bilang itu bapak buta namanya. Buta mana istrinya dan mana bukannya. Tapi saya tidak bahas itu, saudara, karena malam hari ini saya mau membahas sebuah tema kecil tentang keluarga. Dan saya mau bikin begini. Keluarga yang saya maksud adalah, kalau Bapak Ibu baca ini menarik. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya selalu bertanya di setiap khotbah saya. Dan malam ini saya memilih Yohanes. Ceritanya mirip dengan khotbah saya di Matius pasal 14. Tapi jangan takut, yang sudah mengikuti saya kemana-mana, saya tidak akan khotbah yang sama. Karena ini Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 6, ya kan? Sebelumnya kan Matius pasal 14. Ini mau khotbah yang sama lagi ini. Saya tidak akan khotbah yang sama. Yohanes pasal 6 ini punya rema berbeda. Dan saya mau sampaikan begini, saudara-saudara, hidup ini, hidup keluarga kita itu butuh diselamatkan. Kenapa? Karena hidup ini seperti sebuah musim kehidupan. Bapak Ibu, setiap musim itu ada berkatnya, tapi sekaligus ada apa namanya?
dampak negatifnya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup di musim panas, itu enak. Kenapa? Karena bisa jemur baju, betul ya? Betul ya? Jemur baju, jemur padi, dan sebagainya. Tetapi ada tidak enaknya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu, biasanya apalagi kalau dari hujan ke panas, itu kita mengalami apa yang disebut batuk-batuk dan pilek. Betul? Jadi, setiap musim itu ada berkatnya, yaitu kita bisa jemur pakaian lebih cepat kering. Tetapi ada resikonya di musim itu, yaitu orang batuk pilek. Demikian dengan musim hujan. Bapak Ibu tahu, bagi petani itu berkat, tapi bagi panitia Natal itu masalah. Itu sebabnya doa petani dan doa panitia pasti bertabrakan. Satu bilang, Tuhan kirimkan hujan supaya tahun ini pertaniannya diberkati. Panitia Natal mengatakan, Tuhan jangan turunkan hujan, karena kalau tidak jemaat tidak datang Tuhan. Nah, pertanyaan saya, mana Tuhan, mana yang tidak dengar gitu. Jadi lihat ya, setiap kehidupan, setiap musim itu ada sisi berkatnya, tapi ada juga sisi masalahnya. Kalau hujan itu, kalau maaf saya bicara kasar sedikit, kalau tidak menceret itu kata si siapa itu, maka kalau bukan menceret, maka apa yang terjadi? Banjir, maaf, seperti di sekarang saudara-saudara kita ya. Lihat, hujan itu baik, tapi sisi lain juga begitu. Demikian rumah tangga rumah tangga kita. Kita butuh Yesus karena itu masalahnya. Setiap musim kita punya, saya sebut nanti di sini adalah 3 musim. Kita perlu Yesus karena kita punya 3 musim yang tadi. Musim itu bisa berkat atau musim itu menjadi masalah. Dan kita akan lihat kenapa Yesus harus hadir untuk menyelamatkan. Karena manusia minimal dari cerita ini tentunya. Anda bisa bikin 8 musim ke 12 musim, terserah Anda. Tapi saya mau bikin 3 musim. Kenapa Yesus harus menyelamatkan kita, keluarga kita, rumah tangga kita? Karena kita punya 3 musim. Dan musim itu yang saya mau bahas untuk kita. Bapak Ibu perhatikan, coba next. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bahas tentang musim, saya mau baca tentang satu kata bijak. Dia katakan gini, cinta itu bukan bicara tentang menemukan seseorang untuk hidup bersama, tetapi cinta itu berarti menemukan seseorang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tidak ada yang mengerti. Saya pulang, saudara. Saya ulangi lagi, cinta itu bukan bicara tentang menemukan seseorang untuk hidup bersama. Cinta itu berarti menemukan seorang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Amin. Itu sebabnya kalau bapak-bapak yang benar-benar cinta istrinya, itu kalau istrinya meninggal, dia susahnya minta ampun. Tapi katanya beda antara istri dan suami di sini. Kalau saya izin ya semua ya, saya khotbah agak lama kan ini hari ke-7. Jadi begini, katanya perbedaan antara istri dan suami itu di sini. Kalau istrinya mati, suami itu sedih paling 2 minggu sedihnya. Setelah itu dia tidak sedih lagi karena dia sudah lihat jemaat. Kalau itu pendeta, dia akan bilang, mana yang akan jadi ganti ibu gembala. Itu suami hanya 2 minggu bertahan kesedihan. Tapi katanya kalau wanita, kalau suaminya mati, bisa sampai dia mati juga, dia sendiri. Mana yang lebih setia? Mana yang lebih setia? Oh, suami. Katanya ada survei, suami itu setia. Kok setia? Ya, katanya kalau ibu-ibu atau nona-nona, kami sebut nona-nona, kalau dia masih umur 18-20 tahun, yang dia cari ganteng. Naik umur 30, bukan ganteng atau tampan, tapi mapan. Jadi tampan menjadi mapan. Ya, tidak seganteng, yang penting mobil ya minimal 3 lah. Nah, setelah itu dia terus, tapi kan dia sudah umur 30, belum dapat jodoh 40. Ya sudah, yang penting bernapas. Di sini tidak kan. Kita masih punya standar. Tapi kata bapak-bapak itu setia. Dia mulai dari umur 15 tahun, yang dia suka adalah gadis muda yang cantik.
Setelah dia umur 25 tahun, percayalah dia masih setia. Dia masih suka dengan gadis muda yang cantik. Setelah dia umur 50, dia masih setia. Percayalah dia masih suka gadis muda yang cantik. Bahkan ketika 80 jalan sudah stroke, tanya dia masih mau gadis muda? Saya masih mau gadis muda yang cantik. Katanya itulah laki-laki, dia setia pada gadis muda. Tapi kita akan bahas, Bapak Ibu, saya mau bahas 3 musim kehidupan. Bilang 3 musim kehidupan. Kenapa kita perlu Yesus menyelamatkan kita? Karena kita punya musim yang berubah. Dan 3 musim inilah yang paling berbahaya di dalam hidup kita. Coba kita periksa ayatnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Kakak next saja. Kakak next. Ya. Oh. Tadi saya lupa kasih kenal nama keluarga saya atau keluarga saya. Sudah lihat tadi ya. Oh, di pertama supaya saudara tahu bahwa saya juga sudah menikah. Ya sudah tahu Pak dari rambutnya. Bapak Ibu, ini saya di sebelah kanan. Ya kalau saudara bilang, Pak kok beda ya Pak? Ya ini AI yang mengerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, kok di foto Bapak terang ya? Ya waktu itu setelah malam kudus ini di foto. Kalau pas malam kudus tak terlihatlah saya. Ini istri saya yang pegang tas. Saya tanya dulu ibu-ibu, kenapa ya kemana-mana pegang tas? Padahal saya tahu istri saya kalau ke pernikahan pegang tas tidak ada apa-apa di dalam sebenarnya. Tapi heran kenapa bawa tas? Ini istri saya namanya Leni. Lalu itu anak saya yang bungsu Cynthia yang di tengah. Sekarang sekolah Alkitab di Sati. Dan tahun depan bila Allah berkehendak dia akan wisuda. Lalu yang laki-laki namanya Jordan. Dia masih kuliah, tahun depan juga mungkin wisuda. Lalu yang terakhir Jenny. Jenny itu dari Jerry dan Lenny. Saya nama Jerry, Lenny. Ya, jadi kalau ada nama apa namanya? Kalau ada laki nama Markus, lalu istrinya nama Mina, panggil saja anaknya Mami. Ya, jadi tapi kalau nama kita para-para jangan digabung, saudara. Nanti hancur anak itu. Tapi itu anak saya sudah wisuda 2 tahun, doakan supaya dia dapat pekerjaan. Sudahlah, kita langsung pada khotbah saya. Musim pertama, terus kakak sampai pada musim pertama atau poin pertama. Saudara-saudara dengar baik-baik, ini yang harus kita hadapi. Terus kak, satu lagi. Saudara-saudara, sebelum saya bahas ini, saudara pasti tahu ini kapal ini. Ini bukan kapal Kupang Kalimantan Tengah, ini kapal yang kita tahu namanya Titanic atau Titanic. Saudara-saudara, saya baca di sini dibuat kira-kira harganya 713 miliar. Ya. Dan ini Titanic atau Titanic ini dirancang dengan mengusung tema keselamatan sebagai prioritas utama. Kapal tersebut memiliki baja ganda, 16 kompartemen terpisah yang dapat saling menutup dalam keadaan darurat. Jadi begini, kalau ada air masuk, itu pintu hidroliknya dengan sendiri tertutup. Jadi benar-benar kapal ini sangat aman. Sampai terlalu aman sang perancang, coba next lagi, sampai terlalu aman sang perancang bilang begini, namanya Thomas Andrews. Dia berkata begini, dia adalah seorang pencipta kapal ini. Dengan sombong dia berkata begini, kapal ini tidak akan pernah tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dia bilang kapal ini saya rancang begitu luar biasa. Dia tidak akan tenggelam walaupun Tuhan yang menenggelamkan. Nah itu yang saya bilang, ini gambaran hidup kita. Kadang-kadang kita pikir tadi, kalau ganteng, kawin cantik, lalu punya mobil, punya rumah, kita pikir semua akan berjalan mulus seperti kapal Titanic ini. Tapi kita lupa bahwa hari-hari ini, kalau saudara lihat di foto, antara pelakor dengan istri, biasanya yang cantik istrinya. Betul? Kenapa ada tuan mau sama pembantunya? Kurang cantikkah ibunya? Menurut saya tidak. Itu yang saya bilang. Ternyata sebaik apapun kapal kita, istri cantik, suami ganteng, punya rumah bagus, tempat tidur bagus, tidak jamin kapal kita berjalan. Bisa saja tenggelam di tengah jalan. Karena itu kita punya 3 musim. Musim yang saya maksudkan adalah ini. Sebuah hinaan yang luar biasa. Tapi cepat supaya saya bisa selesai. Karena biasanya saya khotbah 3,5 jam.
Karena itu cepat saja sini. Bapak Ibu perhatikan, ini sudah poin 1 kah? Bapak Ibu lihat ini baik-baik. Saya baca dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 mulai ayat 16 cerita mengenai 3 musim ini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Lanjut terus 17. Agak cepat Kak, supaya saya jangan buang waktu dibaca Alkitab. Terus lalu dia bilang gini, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekat perahu itu, maka ketakutanlah mereka. 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu, kalau ingat khotbah saya kemarin dari Matius pasal 14 itu ada Yesus yang berdoa. Di sini tidak ada lagi Yesus yang berdoa. Karena itu saya menerjemahkan ayat-ayat ini sebagai keluarga yang mengalami 3 musim. Dan di dalam musim ini berbahaya kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Apa maksud saya? Begini Bapak Ibu Saudara. Langsung saja pada poin pertama. Ini yang saya sebut musim pertama. Naik 2 kali, oke. Saudara dengar baik. Saya sebut musim yang pertama ini adalah musim yang kalau tanpa Tuhan di sana, musim dari siang yang terang. Kalau siang itu kan cenderung terang ya. Siang yang terang benderang bisa berubah musimnya menjadi malam gelap. Saya ulangi lagi, keluarga kita ini butuh Yesus. Kenapa? Karena hidup kita seperti musim, ada waktu musim begitu seperti siang yang terang benderang. Tetapi tanpa Yesus, seterang apapun siang itu, musim itu akan berganti dengan sebuah musim yang saya sebut menjadi bukan sekedar malam, tapi malam yang gelap. Kenapa saya bilang itu? Kita baca dulu ayatnya, baru saya jelaskan. Bapak Ibu perhatikan ini, Bapak Ibu perhatikan ini kalimat. Saya tidak tahu waktu saudara baca, perhatikan. Saya paling suka baca itu detail. Kenapa dia harus tulis begini, kenapa dia harus tulis begini. Dan Bapak Ibu lihat ini. Dan ketika hari sudah, perhatikan kata ini, mulai. Kenapa dia bilang mulai malam? Berarti sebelumnya siang terang. Alkitab tidak salah mencatat, dia begitu rinci. Tadi seolah dia mengatakan, tadi kamu siang terang. Tapi hidup itu berubah. Dari siang dia bilang, mulai gelap. Kenapa saya menerjemahkan malam gelap? Perhatikan, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari, dia berubah lagi. Dari siang terang, mulai gelap, lalu kita kasih naik lebih tinggi lagi. Sudah gelap. Bukankah ini gambaran hidup kita? Kenapa kita butuh Yesus? Hidup ini, setiap pernikahan saya selalu menggambarkan seperti siang. Amin. Wah, belum menikah itu, kapan ya saya menikah? Kapan ya saya menikah? Cari semua orang dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Pokoknya kapan saya menikah? Menjelang hari pernikahan, cari pakaian yang terbaik, make up yang terbaik. Ini saya sebut siang terang benderang. Make up luar biasa. Pas istrinya muncul, wow. Lagu apa itu? Beautiful White. Karena terang benderang. 5 bulan kemudian, istri yang biasanya kalau datang ketemu, kan begitu kan? Saya selalu bilang hati-hati dengan pacaran, saudara. Pacaran itu siang terang benderang, ya kan? Mau datang ketemu sikat gigi baik-baik, gitu kan? Atau ada di sini pacaran tidak sikat gigi? Kita sikat gigi baik-baik. Yang wanita, kakak dia datang, kakak, langsung bedak titik. Kita tidak ada yang bilang tampil apa adanya, betul tidak? Itu saya sebut siang terang benderang. Semua terang. Tapi coba perhatikan setelah kita menikah baru 1 bulan, tidak usah lama-lama, 1 bulan. Maka tidak make up lagi. Mau urus make up atau urus anak, urus kau itu. Ini saya sebut mulai gelap ini. Itu sebabnya Bapak yang tadi lihat Anda di masa muda itu terang benderang.
rambutnya kinclong, kan? Bibirnya ini hari merah, besok kuning, lusa biru, merah putih biru seperti Belanda itu. Tetapi coba perhatikan setelah ibu-ibu menikah, apa adanya. Sedangkan bapak masih mau lihat yang terang-terang. Nah inilah kegelapan mulai datang ini. Jangan ketawa, ini kita begitu kan. Coba kita lihat istri kita lihat orang punya anak, nona, apalagi nona Kalimantan kan putih-putih cantik kan. Wah kok seperti lampu ini. Kinclong luar biasa. Pas lihat istri saya, Tuhan ampuni dosa. Saudara, ini hati-hati. Ini yang saya sebut mulai gelap ini. Dan disinilah mulai ada persoalan. Saya selalu bilang, ada ibu-ibu yang mengatakan, betul bapak itu suami saya itu, dia sana tuh. Yang mana itu? Bapak itu dia yang lagi lihat sambil marah bapak itu. Tapi mau saya adalah lihat, ini mulai gelap ini. Ada amin? Dulu kita lihat istri tanpa satu jerawat pun. Sekarang jerawat itu bingung di mana dia harus tinggal. Nah, begini yang saya sebut dari terang mulai gelap. Dulu kalau lihat terang itu katanya terantuk pun batu yang dimarah. Dasar batu. Tapi setelah mulai gelap itu tandanya apa? Istri terantuk batu, kau buta kah? Batu besar begitu. Dulu batu yang disalahkan, sekarang dia dan mertua sekalian. Saya kasih ingat saudara, ini titik di mana kita butuh Yesus. Ayo saya tanya, ada yang mulai dari terang mulai ke gelap? Dulu terang, lihat istri itu terang jelas, ramping kan? Belum ada anak, ramping jalan. Beli baju itu tidak mahal-mahal, beli kain apalagi, cukup kain sepotong. Tapi mulai gelap itu kenapa? Istri mulai melar kemana-mana. Ini mulai gelap. Pas di kantor lihat orang punya bini, cara jalannya tuh masih ayu. Ya kan? Ibu-ibu ini saya suka. Tapi saya sudah uji, ibu-ibu tuh kadang maaf tidak semua. Kalau jalan apalagi ke Natal itu pakai kebaya tuh ayu. Tapi saya sudah lihat kalau dikejar anjing ayunya hilang. Maksud saya begini Bapak Ibu. Persoalan mulai gelap. Kecantikan yang tadi begitu luar biasa mulai gelap dalam tanda kutip ya. Inilah persoalan. Dan di saat inilah kita butuh Yesus. Ada amin. Ada amin. Ya saya selalu bilang gelap juga begini bapak-bapak. Ini kan saya dulu ini Bapak Ibu kalau lihat rambut saya ini saya pakai sampo minyak rambut anti badai. Jadi kalau sudah sisir habis begini angin tidak akan bisa menggoyahkan. Dan ini adalah salah satu andalan saya waktu saya masih muda. Jadi kalau saya sudah sisir biasanya apalagi kalau saya pimpin pujian kayak Pak JJ tadi, langsung ada yang tanya itu siapa yang memimpin pujian gitu. Tapi sekarang tidak ada yang tanya. Pertama saya sudah tua, tapi yang kedua kalau Bapak Ibu lihat dekat-dekat, kalau tadi saya lihat di perjalanan ini sawit sudah mulai dipotong yang lamanya, sudah mulai gundul. Sini nih sebenarnya sudah mulai kosong. Ya dulu istri saya lihat saya rambutnya bagus, tapi sekarang istri saya bilang hati-hati Pak. Sebentar landasan helikopter. Maksud saya adalah lihat dulu gagah, rambut masih hitam, sekarang mulai putih. Ini saya sebut masa-masa gelap. Hati-hati. Kalau bapak ibu-ibu itu sebabnya katanya saya selalu bilang kepada istri-istri, mengapa suami berubah? Karena kadang-kadang istri berubah. Berubahnya bukan sifatnya. Itu sebabnya dalam pengembalaan Pak Gembala saya selalu tanya begini, kamu suka apa? Kenapa kamu mau dia? Kenapa kamu mau nikah dia? Pasti biasanya jawab begini, mereka biasanya pengantin baru itu tidak jawabannya rohani, lebih ke fisiknya. Kenapa kamu suka dia? Hidungnya mancung, dalam hati kamu belum tahu. Hari ini hidungnya mancung menjadi andalan, besok itu hidungnya bisa kasih pecah balon karena terlalu tajam. Tetapi dengar,
hidung itu satu waktu tidak akan diperhitungkan sama sekali. Hari ini saudara berkata, saya suka. Saya tanya, ada laki-laki, Pak kenapa mau menikah sama dia? Alasannya benar-benar sederhana. Saya suka betisnya, saudara. Saya pikir apa hubungannya dengan pernikahan? Tapi katanya waktu nikah pertama tuh betis indah sekali, seperti padi. 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 5 tahun, lesung. Punya alat pukul itu lebih besar lagi. Kulkas 8 pintu. Nah ini yang saya sebut masa-masa gelap. Jangan menganggap remeh. Karena itu Bapak Ibu, walaupun sudah tua katanya harus tetap cantik. Ibu-ibu, kalau mau supaya masa terang, kan Bapak waktu itu suka kita kan bersih kan, betul tidak? Bersih, rapi, cantik. Sekarang dengan alasan rawat anak, suami lihat gelap. Bau minyak tanah ya. Bau ingus anak-anak iya. Bau keringat iya. Dulu pacaran itu tidak ada melati di situ, tapi bau melati semua. Tapi mulai masa gelap itu ya itu. Suami tidur malam, suami terkejut, bukan dibangunkan malaikat seperti malaikat membangunkan Yusuf, tapi bau tajam yang membangunkan dia. Ini masa-masa gelap. Tidak ada kata amin. Karena itu kalau masa terang ini cari Tuhan, supaya pada waktu masa gelap pun Tuhan sebagai terang akan memberi jalan keluar. Kasih tepuk tangan. Saudara mulai lihat. Saya tanya dulu dengan jujur. Siapa yang mulai merasakan siang mulai gelap? Pak, saya bagaimana mengaku Pak? Nanti kita ketemu lagi di luar, nanti saya mengaku. Tapi begini, kita mulai tanda siang menjadi gelap itu selalu saya mulai dengan hal sederhana, sapaan. Dulu pacaran, say, babe, darling, wah semua dia keluarkan. I love you, semua. Itu masih siang itu. Tapi kalau dia bilang, what? Gak mau kali kau ini. Nah itu sudah mulai gelap. Sapaannya sudah tidak darling. Saya di orang Kupang itu bilang kamu itu lu. Jadi kalau suami masih bilang ma, pa, itu berarti dia masih siang itu. Tapi kalau dia bilang lu lihat, nah itu sudah mulai malam gelap itu. Jadi lihat dari bahasa suami atau istri. Kalau lihat rumah tangga masih ngomongnya lembut, siang itu. Tapi kalau sudah satu volume pakai power 2000, sound systemnya ada satu power 5000, bilang sama dia, tetangga mulai malam gelap itu. Bila ini tanda-tanda mulai ada, saya kasih ingat, kita butuh Tuhan hari itu. Amin. Amin. Dulu kita pelayanan, maaf kita pendeta-pendeta, baru menikah awal, baru saja naik pesawat, ma sudah di pesawat, ma. Baru keluar mobil, kira-kira berapa kilo, ma? Saya sudah di jalan, ma. Sampai bandara, ma, saya sudah di depan pintu gerbang, ma. Sampai di atas pesawat masih foto lagi, ma. Saya sudah di atas pesawat, doakan ya supaya selamat. Turun di bandara, ma, sudah sampai. Sekarang 3 hari baru dia telepon, ma. Maaf ya, saya lupa. Itu siang yang sudah mulai gelap itu. Bilang, Bapak, ingat, jangan sampai malam. Oke, lanjut. Saya tidak mau lama-lama karena wajah beberapa orang mulai lihat saya. Oke. Pernikahan yang sukses membutuhkan jatuh cinta berkali-kali, selalu dengan orang yang sama. Pernikahan itu sulit, kenapa? Harus jatuh cinta ulang-ulang dengan orang yang sama. Betul tidak? Yang gampang itu berkali-kali cinta dengan orang berbeda-beda. Makanya Bapak itu seperti Berry, ada di mana-mana dia. Tapi cinta yang sejati itu adalah pernikahan yang sukses itu jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama. Menjengkelkan tuh, aku cinta kau. Udah sambil orang Kupang bilang makan gigi, aku cinta kamu lah.
Aku cinta kamu. Karena orang yang sama. Tapi mari kita bahas, ini yang sekedar intermezzo, tapi saya mau masuk pada poin kedua. Musim yang harus berubah, yaitu musim ini. Ini mulai naik, dari tadi hanya sekedar gelap, ya salah. Ya kan? Anak-anak itu kalau siang tidak takut, tapi malam dia takut, betul? Demikian kehidupan kita, kalau mulai ada tanda malam, kita bagaikan anak-anak yang mulai ketakutan. Ini rumah tangga saya mau bawa kemana nih? Itu tanda kita perlu Tuhan. Tapi yang kedua, saya sebut dengan musim kedua, yaitu musim di mana dari angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai dan angin bergelora. Angin sepoi itu enak, saudara. Ini angin sepoi, ini kipas angin. Enak. Kalau saya bisa tidur sebelum saya khotbah, saya pakai tidur dulu. Itu enak, sepoi, bikin kita mata enak, kayaknya mau tidur. Tapi saya tanya saudara, adakah ada angin besar di sini? Atap terangkat, Anda masih tidur dan berkata, Tuhan, aku bagaikan Yesus, tak peduli ada angin besar. Tidak ada. Yang namanya angin besar itu mengganggu kita. Nah, yang menarik catatan ini, saya tidak tahu Bapak Ibu baca, tapi saya baca seperti tadi, dari siang mulai agak gelap kata Alkitab, lalu gelap. Tapi kalimat ini berubah dari angin yang sepoi-sepoi, dia berubah rumah tangga kita menjadi musim angin yang kencang dan bergelora. Anda tidak percaya, baca ayatnya. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Masih ada lagi ayatnya? Kalau tidak, tetap di sini. Ada lagi ayatnya? Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ada lagi Kak? Next saja, kakak, tolong kakak. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu lihat ini, tidak ada catatan yang seperti tadi. Tapi bagi saya, kenapa baru catatan ini seolah-olah Alkitab mencatat setelah, betul ya, jelas di situ Alkitab bilang apa? Setelah, puji Tuhan, ajaib, tidak ada catatan lagi. Sesudah mereka, perhatikan kali ini, sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya. Artinya apa? Angin itu baru muncul setelah 2-3 kali mendayung, atau sesudah mereka kira-kira mendayung 3 mil, 3 mil baru angin itu ada. Dari mana saya tahu? Dari ayat ini. Apa artinya? Berarti sebelum 2-3 mil angin biasa. Betul ya? Logikanya begitu. Alkitab baru catat angin kencang setelah 2-3 mil. Berarti angin sebelumnya sepoi, angin sebelum enak, indah, kapalnya jalan tenang. Tapi itu berubah menjadi musim bergelora. Kata Alkitab apa? Angin kencang bergelora. Bapak Ibu, tadi saya bilang rumah tangga kita ini dipenuhi seperti itu, sepoi-sepoi. Kadang-kadang katanya rumah tangga kita ini dia berubah sesuai gaji. Kalau sampai-sampai ada orang bikin video, kalau gaji suaminya 200.000 dengan kalau suaminya gaji 5 juta, itu beda senyumannya. Kalau 200.000 itu terima, ini aja ya. Ya itu wajahnya. Tapi kalau 5 juta, Pak thank you ya, itu beda. Dan saya mau bilang begini, bahwa dalam perjalanan hidup kita, laut itu bergelora karena angin kencang. Saya berharap sebelum angin kehidupan rumah tangga kita berubah dari sepoi menjadi bergelora dan kencang, saya berharap pastikan bahwa Yesus sudah ada di situ. Saya ulangi lagi, pastikan Yesus sudah ada di situ sebelum angin berubah dari sepoi menjadi bergelora. Maksud saya begini, bagi kita yang sudah berkeluarga khususnya saya ingatkan, kalau masih angin sepoi-sepoi, ajak istrimu cari Tuhan. Kalau masih sepoi-sepoi, ajak suamimu cari Tuhan. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Satu, kita bisa berubah dari angin sepoi-sepoi menjadi angin kencang. Tapi yang kedua, Yesus adalah penolong kita. Kalaupun ada angin kencang, minimal kita tahu siapa pengharapan kita ketika angin itu berubah menjadi musim angin kencang.
Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau rumah tanggamu masih manis berjalan, kalau rumah tanggamu masih begitu indah, bagaikan angin sepoi-sepoi, seolah-olah Tuhan bisik gini, cari aku. Kalau anak-anak kita masih sehat, lebih baik cari Tuhan sebelum angin berubah menjadi angin kencang. Saya kasih contoh. Biasanya Tuhan tegur kita itu yang berumah tangga, biasanya lewat anak-anak. Betul? Tiba-tiba anak sakit. Tidak tahu penyebab anak sakit berat. Dokter memvonis ini penyakit berbahaya. Kadang-kadang itu hanya alasan Tuhan mengingatkan bahwa badai sudah mulai datang. Dia sedang mengingatkan, aku yang membentuk rumah tanggamu. Kenapa kamu lupa tentang aku? Jemaat Tuhan, kalau hidupmu lagi diberkati, ingat Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau hidupmu lagi diberkati bukan sekedar uang. Pernikahan yang sepoi-sepoi itu adalah berkat. Jadi kalau sudah mulai ada badai, saya kasih ingat Tuhan. Bapak Ibu dengar istilah saya. Bapak Ibu dengar istilah saya. Saya selalu menegur jemaat yang entah dia sudah berumah tangga, belum, entah dia dapat pekerjaan atau belum, apalagi yang sudah sukses. Saya selalu kasih ingat, kalau Tuhan masih kasih angin sepoi-sepoi, cari Tuhan. Jangan tunggu sudah ada badai, jangan tunggu rumah tangga sudah berkelahi hebat, baru kita mau cari Tuhan, terlambat. Tapi maksud saya begini, saya selalu bilang begini, belajar dari Yunus. Bapak Ibu perhatikan kalimat saya ini. Kalau Tuhan masih kasih kita makan ikan, dengar baik-baik, ini bukan pantun, tidak usah bilang sega. Kalau Tuhan masih, ini saya punya istilah untuk tegur jemaat saya. Kalau Tuhan masih kasih kita makan ikan, itu tanda Tuhan masih lembut bicara kepada kita. Tetapi kalau ikan sudah makan kita, itu tanda yang tadi dari sepoi-sepoi bergelora. Belum mengerti ya? Kalau kita masih makan ikan, itu berarti sepoi-sepoi. Tuhan tegurnya masih sepoi-sepoi. Tapi kalau ikan sudah makan kita, itu Tuhan sudah mulai bergelora, marah. Begini maksud saya. Harusnya Yunus itu makan ikan sebagai manusia. Tapi hari itu Tuhan balik. Ikan kau makan dia. Biasa dia makan ikan, kau makan dia. Belum mengerti juga. Saya pulang kalau belum mengerti juga. Kalau belum mengerti, saya punya terjemahan begini. Kalau kita ini masih naik motor sama suami istri, masih naik motor, itu artinya Tuhan kasih ingat, ini sepoi-sepoi cari Tuhan. Kan ada waktu motor yang naik kita alias kecelakaan. Belum mengerti juga. Saya selalu bilang anak muda, kalau kamu masih naik motor, itu tanda Tuhan masih baik. Tapi kalau motor sudah naik kamu sehingga gigi lepas, kaki mulai patah sebelah, diamputasi, lalu baru saudara nyanyi, Tuhan ku persembahkan seluruh hidupku. Tuhan bilang, kok itu kaki satu sudah terlepas, kok baru mana yang seluruhnya. Jadi kalau rumah tangga kita belum ditegur Tuhan, cari Tuhan. Tidak ada yang setuju dengan saya kayak. Kenapa Bapak lihat saya Bapak? Tenang Pak, saya bukan bicara Bapak, saya bicara yang lain. Tapi maksud saya begini, Bapak Ibu mulai mengerti di sini? Sudah mulai mengerti di sini? Jangan tunggu Tuhan kasih gelora. Saya selalu bilang begini, dia bahasa sederhana. Anak-anak mulai dengar, mulai dari jemaat dulu. Kalau Tuhan masih pakai pendetamu untuk sepoi-sepoi, yaitu kan Pak Pendeta bilang, Bapak kenapa tidak kebaktian sama ibu? Itu masih sepoi. Itu masih sepoi. Bagaimana supaya angin itu bergelora? Minggu berikutnya tidak datang gereja, minggu berikut tidak datang gereja, minggu berikut tidak datang gereja. Tiba-tiba saudara begini, Pak, mobil saya tuh loh Pak, baru beli, baru kredit, hancur Pak di antara perjalanan. Itu dia pun nama sudah mulai angin kencang. Mau lebih parah lagi, angin mau paksa lebih parah lagi, yaitu
Biasanya selang itu masuk ke kamar mandi. Tapi kalau dari selang dari kamar mandi pindah ke hidung saudara, itu namanya sudah bergelora. Tidak ada kata amin ya. Jangan marahlah. Ini kenyataan yang di Kupang. Di sini tidak. Kenapa Anda tersinggung? Jadi selama Tuhan masih bicara sepoi-sepoi lewat firman Allah. Kan saya biar tegur keras kan masih sepoi ini. Jangan kayak kami orang Kupang itu. Khotbah sampai kayak model pendeta Mel atau khotbah keras. Itu bagi saya juga masih sepoi-sepoi. Toh masih suara manusia. Tapi kalau Tuhan hanya bisik, dia bisik saja. Kupang satu Kupang itu lihat, dia baru bisik saja. Sero, maksudnya Seroja. Dia baru bilang, berfirmanlah Tuhan, Seroja, hancur kota Kupang. Semua yang tidak tahu berdoa, semua berdoa seolah mengatakan Tuhan, ampuni, tadi sepoi kami tidak dengar. Ini manusia kan begitu. Kalau angin masih pelan-pelan, biasa aja lupa Tuhan. Angin sudah kencang, baru ingat Tuhan. Bapak-bapak ingat, kalau masih gagah cari Tuhan. Bapak-bapak itu cara jalan semua kayak satpam ya. Kalau masih gagah begitu, itu artinya cari Tuhan. Itu masih sepoi-sepoi. Tapi kalau sudah berubah tadi, itu dari begini, berubah. Itu artinya sudah mulai keluar. Ada amin. Ibu-ibu, kalau gigi masih lengkap, tertawanya tuh seperti orang-orang kami di pasar. Kalau orang giginya masih lengkap, itu masih sepoi-sepoi, ketawanya jelas. Tapi kalau saudara sudah ketawa begini, itu berarti sudah tanda mulai ke sana. Ya kan? Maksudnya adalah ompong. Sehingga ketika ketawa kerongkongan sampai terlihat di sana. Kalau kita masih lengkap, kuat, cari Tuhan. Suami cari Tuhan, istri cari Tuhan, anak cari Tuhan. Kalaupun ada gelora, dia yang kita cari di hari Minggu dalam ibadah kita KKR persekutuan doa, Tuhan pasti bela kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, senyum dulu. Sudah terakhir juga, kita mau dekat. Pembagian saya juga sudah tulis. Nomor saya berapa? Tolong periksa ya. Saya berharap saya bawa beras ke Kupang. Tapi maksud yang terakhir, Bapak Ibu perhatikan, tanpa Tuhan ini musim yang ketiga. Ini yang paling menakutkan. Mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Atau jadi kalau kita mau rubah mimpi buruk jadi mimpi indah, itu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Bapak Ibu dengar. Saya mau cerita tentang mimpi buruk. Semua dengar saya ya. Istri saya itu kulitnya terang karena memang dari dulu saya itu cari. Kalau bukan orang Jawa, Manado. Kalau bukan Manado, Kalimantan. Karena saya tahu ini saya pun kulit terlalu gelap sekali. Saya mau melahirkan anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan seperti saya. Jadi, tapi ya ngomong sama Manado tolak. Ngomong ke Kalimantan tolak. Saya pikir terang ada di mana lagi nih. Untung saya pulang, istri saya masih ada perkawinan antara Chinese dan Timor. Sehingga dia punya kulit lebih terang dari saya. Sudah tahu saya punya mimpi indah. Saya ini kulit hitam. Tapi saya punya kelebihan. Hidung saya lebih mancung dari istri saya. Istri saya itu pesek luar biasa. Saya ini jujur ya. Saya berdoa supaya Tuhan kasih saya pertama, istri saya harus putih. Kedua, hidungnya harus mancung. Saya tidak tahu Tuhan kenapa tutup mata saya. Waktu saya mau menikah baru saya bilang, dah pelat ini, pelat, rata dengan tanah. Tapi akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, ini saya karena sudah terjadi, sudah diberkati, saya tidak bisa bilang Tuhan ganti dong. Tidak bisa. Jadi saya terima apa adanya. Tapi saya masih tawar-menawar dengan Tuhan. Mimpi saya masih sama. Saya bilang, Tuhan, oke, saya minta nanti anak-anak saya hidungnya ikut saya, kulitnya jangan ikut saya. Itu mimpi saya. Kan istri saya kulit lebih terang saya. Jadi saya mau anak-anak itu putih, hidungnya ikut saya, kulitnya ikut mamanya. Saudara tahu?
Tadi saudara lihat, terbalik mimpi saya itu. Mimpi indah jadi mimpi buruk, yaitu kulit semua hitam, hidungnya mancung. Saya bilang, Tuhan jangan gitulah. Nah ini baru cerita bahwa ternyata kehidupan kita itu seperti itu. Kadang-kadang antara mimpi kita yang indah kadang-kadang berubah jadi seperti ilustrasi saya, menjadi buruk. Nah, mari perhatikan ayat terakhir. Saya mau tutup sebentar lagi. Kan tadi saya bilang ini malam ke-7, kasih kesempatan saya bicara. Kan mic di saya, tidak ada yang berani ambil di sini. Nah, tapi mari kita lihat ayatnya. Cepat kak, supaya kita cepat selesai. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka menaikkan dia ke perahu, dan seketika perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak Ibu, ini ayat ini dia punya sambungan dengan Matius yang saya sebut, Matius 14. Jadi saya tarik begini, kalau Bapak Ibu baca ayat ini masih sama ini, yaitu saya sudah menjelaskan sedikit poinnya di khotbah di Pak Eli, yaitu begini, bukan di Pak Eli, jadi saya mau jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, perahu ini mau ke Kapernaum tidak nyampe-nyampe. Lalu Alkitab bilang setelah Yesus naik, maka perahu itu sampai ke tujuan. Sebelum Yesus naik, perahu itu seperti tertahan, tidak maju. Lalu peristiwa kedua kalau saudara baca yang tidak ada di sini adalah Petrus. Waktu Petrus lihat Yesus, Petrus berkata, apakah engkau itu Tuhan? Kalau engkau, izinkan aku berjalan di atas air. Tapi peristiwa itu mengatakan mereka tenggelam. Jadi ada dua peristiwa. Seolah mengatakan tanpa Yesus, satu tenggelam. Yang kedua, tanpa Yesus, perahu tidak sampai. Ini kan gambaran mimpi, cita-cita, harapan. Yang tadi, mimpinya Petrus jalan di atas air. Mimpinya Petrus dan teman-teman kalau bisa sampai ke Kapernaum. Tapi tanpa Yesus, dua mimpi itu menjadi mimpi buruk. Pertama, Petrus sendiri tidak berjalan selamanya di atas air, tapi berubah dari berjalan di atas air menjadi tenggelam. Mimpi indah, berjalan main ski di atas air, tetapi hari itu berubah menjadi mimpi buruk, dia tenggelam. Mimpi buruk kedua adalah mereka punya misi seperti Yesus katakan menyeberang ke Kapernaum, yaitu mimpi cita-cita harapan, pergi kepada kebahagiaan, pergi kepada berkat. Tapi di tengah jalan mimpi itu berubah menjadi badai. Apa maksud saya? Kapan kita perlu Yesus? Saat kita merasa hari-hari di rumah tangga saya sudah tidak seperti surga, tapi sudah seperti neraka. Hubungan kita suami istri itu tidak lagi ada kehadiran Tuhan, suasana hadirat Tuhan, tapi lebih suasana neraka. Ini saya sebut sebagai titik bahaya. Kita harus jujur mengatakan, saya perlu Tuhan. Kalau suasana kita tidak lagi ada damai sejahtera, tapi berubah menjadi badai hidup, ini yang saya sebut mimpi telah berubah dari mimpi indah. Kan kita menikah begitu, sampai kakek nenek bahagia senyum bersama-sama. Tapi kita mulai merasa bahwa hari-hari ini seperti mimpi buruk itu mulai terjadi. Kita berharap kita bisa bergandengan tangan seperti Petrus berjalan sama-sama di atas air. Tapi hari ini kita rasa sepertinya kaki kita mulai tenggelam. Telapak kaki kita mulai tenggelam. Besok kita jalan, rasanya betis kita mulai tenggelam, rasanya paha kita mulai tenggelam. Dan hari-hari ini engkau berkata, saya sudah putus asa, rasanya air seperti ada di batang leher kita. Itu mimpi buruk. Tapi ada berita bahagia, dia bilang Allah hadir untuk menyelamatkan 3 musim itu. Kasih tepuk tangan gitu Tuhan. Malam ini kita punya kesempatan untuk berteriak, Yesus tolong saya. Bapak Kepala Suku, maaf, kami beberapa hari ini sedang gosip Bapak yang baik. Bapak ini katanya terkenal berani menegur. Tapi ada satu istilah yang saya dengar Bapak, yaitu jangan tipu-tipu. Saya mau kasih ilustrasi tentang jangan tipu-tipu Bapak. Pembulaan. Saudara, kadang-kadang kita dengan Tuhan ini sudah dapat 3 musim. Dapat berapa musim? 3. Siang menjadi
gelap, mulai gelap, lalu angin sepoi jadi angin badai, lalu mimpi indah jadi mimpi. Tuhan sudah kasih semua itu, tapi kita tidak sadar-sadar. Waktu kena yang pertama, terang jadi gelap, kita bilang, Tuhan ampuni saya. Saya mulai sadar, oh Tuhan, saya harus kembali ke jalan yang benar, saya mau cari Tuhan. Tapi Tuhan tolong, kita buat lagi, lalu Tuhan kasih yang kedua yang lebih besar, angin sepoi jadi badai. Lalu kita bilang, Tuhan, aduh saya baru ingat, pernah saya minta maaf, kali ini saya minta, benar, kali ini saya minta ampun, saya minta ampun, saya minta ampun. Lalu Tuhan pulihkan lagi. Ini kan namanya tipu-tipu nih. Yang ketiga, saudara lihat, kita kan jemaat begitu, didoakan, Pak, kali ini kalau saya sembuh, Pak, bisnis saya berkembang, perpuluhan pasti lengkap, Pak. Tapi setelah itu kita tiba-tiba dengan Tuhan, Pak, saya lupa aja, Pak. Nah, saya gak ingat, badai itu makin naik. Kalau siang ke malam tidak bisa sadar, dia ganti dari angin sepoi jadi gelombang. Kalaupun belum sadar, dia ubah seluruhnya dari mimpi indah jadi mimpi buruk. Pesan dia adalah sederhana, jangan tipu Tuhan. Nah, saya mau bikin ilustrasi tentang tipu-tipu Tuhan itu jangan. Jadi kalau setelah kita dengar, angkat tangan Tuhan saya, malam ini pendeta hitam satu ini membuat hati saya menjadi putih terang benderang, maka janji saudara harus ditepati. Kalau tidak, saya sebut Anda tipu-tipu dengan Tuhan. Saya punya cerita terakhir, Bapak Ibu dengar cerita ini. Ini tentang orang Kupang. Tentang orang Kupang. Siapa orang Kupang di sini? Aduh, terima kasih. Terima kasih. Kita ini, Bapak Ibu selalu orang bilang gini, Pak, kok wajah orang Kupang itu mirip-mirip? Saya bilang, iya, kami ini Musa, muka sama semua. Saudara dengar, saya tutup dengan ini. Bapak Ibu dengar, saya akan tutup ini. Supaya kalau saudara ini minimal ingat saya. Saudara dengar, ada sebuah cerita. Ada satu anak Rote, saya orang Rote, adalah bagian dari NTT. Jadi orang Rote itu punya logat seperti ini. Misalnya kalau dia selalu tambah di belakang. Satu waktu dia ini rindu jadi tentara angkatan udara. Apa Bapak Ibu? Nah, kebetulan dia rumahnya di Kabupaten Rote, itu harus nyebrang ke Kota Kupang, tempat ibu kota provinsi. Jadi namanya Nou. Nah, Nou itu salah satu nama cukup dikenal di Rote. Waktu dia rindu seperti itu, dia berdoa, Tuhan, saya mau jadi tentara khusus angkatan udara. Jadi waktu itu dia minum, saudara. Tidak ada hubungan dengan ilustrasi. Dia berdoa, Tuhan, saya mau jadi tentara angkatan udara. Jadi Tuhan kayak seperti mau jawab doa dia. Tapi dia punya kelemahan, dia takut naik pesawat. Ada di sini yang takut naik pesawat. Dia takut ketinggian seperti saya. Jadi akhirnya dia naik kapal ke Kupang. Tes di Kupang, dia lulus. Dan dia harus dikirim ke Bali untuk tes terakhir di Bali. Lalu dia bilang begini. Nah, saudara dengar logan. Tuhan artinya, oh Tuhan ya. Oh. Saya ini tidak bisa naik pesawat. Saya hanya bisa naik kapal ini, Tuhan. Jadi tolong kok saya naik kapal saja. Akhirnya dia telepon komandannya. Komandannya suruh cepat naik pesawat supaya cepat sampai. Dia bilang sama komandannya, Komandan, saya tidak bisa naik pesawat. Saya takut ini. Jadi saya hanya bisa naik kapal. Jadi komandan, oke, kamu naik. Sampai di Bali, dia pikir dia bisa hindar. Terakhir tesnya adalah karena angkatan udara. Maka tesnya adalah naik pesawat dan terjun payung. Sekarang dia mulai bingung, itu tes terakhir, kalau tidak pulang kampung. Sudah dia naiklah pesawat sambil dia gemetar. Di atas pesawat mulai naik, dia tidak berani buka mata. Ketika dia buka mata, dia lihat di bawah kecil sekali. Bahasanya seperti ini. Tuhan, ini di bawah kecil anak ini. Itu artinya, Tuhan, kenapa di bawah itu telah terlihat kecil sekali. Lalu pesawat makin naik. Tiba-tiba komandan mengatakan, panggil satu persatu. Dari Batak, si Hombeng berdiri, siap. Lompat terbang. Datang panggil dari Jawa, Yanto, siap. Terbang, lompat dia. Dari Kalimantan,
Pak Jimmy lompat, ya lompat. Ini Jimmy yang lain. Terakhir sampai di yang nomor udah roti ini. No. Kenapa komandan? Lompat. Dia berdiri di pintu pesawat. Dia bilang, dia berdiri dan komandan mengatakan lompat. Lalu dia bilang, tunggu saya berdoa dulu mah. Artinya biarkan saya berdoa dulu. Lalu komandan tunggu terlalu lama. Komandan mengatakan lompat. Dia berkata, tunggu dulu, saya takut mati ini. Maksudnya dia takut mati. Akhirnya dia berdiri. Karena terlalu lama, saudara, instrukturnya tendang dia dan dia jatuh. Ketika dia jatuh, dia bilang, aduh Tuhan, saya sudah pergi mati ini. Karena dia tidak berani lihat ke bawah. Tiba-tiba dia ingat Tuhan. Inilah manusia. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya ini, saya belum kawin ini, saya belum nikah ini. Maka kalau Tuhan tolong, maka saya pun kerbau itu di kampung itu saya kasih Tuhan. Apa saudara-saudara? Kerbau. Wah, tiba-tiba dia lupa buka payung, saudara. Berdoa terlalu lupa buka payung. Komandan mengatakan, oh no, buka apa namanya? Parasutmu. Dia bilang, oh iya, saya baru ingat. Dia buka. Ketika dia buka, saudara-saudara, angin begitu indah. Dia berkatakan dalam hati gini, Tuhan, kalau sampai saya bisa selamat sampai di bawah, kerbau Tuhan. Terbang. Dia rasa kayaknya sudah mau dekat. Dia dalam hati gini, Tuhan, tadi memang di atas tuh kerbau. Tapi kayaknya terlalu besar. Kalau itu saya mau pakai menikah, Tuhan. Saya ganti sama ayam saja, Tuhan. Di hati kan Tuhan mah tahu. Tuhan kasih bagi, dia bilang, Tuhan hanya guyon saja, Tuhan. Tetap kerbau lah. Turun makin dekat. Tibalah dia di darat. Tadi takut di atas, sekarang semua orang tepuk tangan. No, hidup, no. Dia berdiri dan dia berkata, kami pembahasa roti itu bilang, TCD, TAUDT, itu artinya begini, kalau bukan beta, siapa lagi? Sombongnya minta ampun. Lalu dia berlihat ke atas, dia bilang gini, Tuhan, saya batal. Ayam pun saya tidak kasih, kerbau pun tidak kasih. Lalu dia bilang sama Tuhan, perjanjian antara di atas itu berbeda dengan perjanjian di bawah. Yang tadi saya janji itu di atas, sekarang saya sudah di bawah dan kita batal semua perjanjian. Anda jangan ketawa. Kadang-kadang kita juga tipu-tipu dengan Tuhan. Itu no. Tapi bagaimana dengan kita? Pernahkah saudara waktu memelahirkan ibu-ibu masih ingat? Waktu apa di sini bilang? Kalau kita bilang muku, orang Jawa bilang apa tuh? Yang mau ngedan ya di sini. Waktu ngedan itu dokter mengatakan ibu terus. Ya. Lalu saudara hampir mau mati, saudara bilang, Tuhan, kalau anak ini keluar dengan baik, aku akan persembahkan seluruh hidupku, perpuluhanku, uangku, semuanya. Tapi waktu anak itu keluar, kita seperti no, Tuhan, kan waktu itu kan anak masih di dalam, sekarang kan sudah di luar, maaf ya Tuhan. Yang anak-anak sekolah, kita suka bikin janji kan, kalau mau ujian, ini di Kota Kupang begitu, kalau mau ujian akhir itu semua penuh di gereja. Bapak Gembala, doakan, kalau saya lulus, saya orang pertama kebaktian, gereja belum buka, saya buka. Setelah lulus ditanya, gimana Kak? Wah Pak, setelah lulus itu saya kan harus pergi cari kampus Pak. Aduh sibuk Pak. Itu namanya tipu-tipu. Hati-hati, tadi no itu baru pikir saja badai datang. Jadi kalau ada yang nakal di sini, Pak, coba saudara ingat. Maaf, saya tidak bicara dengan siapapun, saya tidak ada sen orang Kupang bilang dengan Pak Gembala atau pendeta di sini. Tapi ini pengalaman saya. Ada jemaat saya yang bilang gini, Pak, Bapak doakan ya, nanti kalau saya diberkati, saya kasih mobil. Sudah 20 tahun yang lalu, jangankan mobil, pentil ban pun tidak sampai hari ini. Itu namanya tipu-tipu, saudara. Ada amin? Coba saudara lihat saya bisa tahu yang mana tipu-tipu.
Kalau saudara lihatnya begini langsung gini, itu anda benar, anda mantap. Tapi kalau anda gini, itu anda tipu-tipu itu, anda tipu-tipu itu. Tapi bang saya adalah, saya mau tutup dengan ini. Jangan tunggu badai berubah, jangan tunggu mimpi buruk berubah, atau mimpi indah jadi mimpi buruk. Selama Tuhan masih kasih kesempatan hidup ini indah, nikmati, layani Tuhan, dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalaupun ada badai, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, saya mau berdoa untuk kita sekalian.